Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di SMP Insan Kamil Bogor tahun pembelajaran 2021-2022. Nama Ustadz Muhammad Jain selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum akan menyampaikan tentang pembelajaran jarak jauh. Silakan simak dengan baik pemaparan berikut ini. Pedoman pembelajaran SMP Insan Kamil Bogor tahun pelajaran 2021-2022. Tahun ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh karena kondisi masih dalam PPKM darurat COVID-19. Pembahasan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh PJJ itu tadi SMP Insan Kamil. Beberapa pembahasan perencanaan, proses penilaian, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut. Perencanaan. Jadi pembelajaran BDL atau belajar dari rumah TP 2020-2021 menjadi dasar dalam penyusunan pedoman BDL TP tahun pelajaran 2021-2022. Karena tahun sebelumnya kita masih BDL, tahun sekarang masih BDL juga. Pedoman BDL TP 2021-2022 disusun dengan semangat adanya perubahan untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Struktur kurikulum. Perbedaannya ada pengkelasan merupakan gabungan berdasarkan sanitial dan jumlah murid. Jadi nanti ada kelas gabungan, contohnya 7 BDS 1 gabungan 7AB, 7 BDR 2 gabungan 7CBLA, 7 BDR 3 gabungan kelas DEBRB, dan seterusnya. Sedangkan periode perputaran belajar yaitu perhitungannya 2 pekan sekali dengan jadwal harian 3 jam pelajaran, kecuali hari Jumat ada 2 jam pelajaran. Digambarkan seperti ini: Senin 6 jam, Selasa 6 jam, Rabu 6 jam, Kamis 6 jam, Jumat 2 jam. Tapi rencana Jumat jadi 4 jam, yang Sabtu dihilangkan. Jadi ada 28 jam. Struktur kurikulum. Seluruh mapel. Yang diajarkan adalah mapel nasional dan mulok. Ada 7 mapel nasional dan 4 mulok. Yang lainnya adalah pramuka, bimbingan konseling, bimbingan teknologi informasi komputer, masuk dalam jadwal 2 pekanan. Kegiatan pekanan terdiri dari pembelajaran akademik dan pemantauan pekanan. Hari pembelajaran akademik adalah Senin sampai dengan Jumat. Hari pemantauan pekanan adalah hari Jumat atau Sabtu. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Jam pelajaran menyesuaikan jam pelajaran dinas, tetapi kita buat perbandingan penyesuaian jam pelajaran adalah 2:1. Pembulatan berdasarkan kekhasan mata pelajaran. Struktur kurikulum pembelajaran jarak Insan Kamil adalah PABP. Nanti yang pelajari ada pendidikan agama, budi dan pekerti, dinasnya 3 jam, dibuat 1 jam, PPKN 3 jam, harusnya dibuat 1 jam, bahasa Indonesia 6 jam, dibuat 3 jam, matematika 5 jam, dibuat 3 jam, IPA 5 jam, dibuat 3 jam, IPS 4 jam, dibuat menjadi 2 jam. Bahasa Inggris sama 4 jadi 2, seni budaya 3 menjadi 1, PJOK 3 menjadi 1, prakarya 2 menjadi 1, bahasa Sunda 2 menjadi 1, PTK 1 jam pelajaran. Bahasa Arab 1 jam pelajaran. Bandungan itu terdiri dari fikih, akhlak, tarikh, tauhid, dan kaifiatul ibadah 1 jam, TBTQ 2 jam, pramuka 1 jam, bimbingan konseling 1 jam, wali kelas 2 jam. Jadwal akademik di semester ganjil. Tanggal 19 Juli, Senin kemarin puasa Arafah. 20 Juli libur hari raya Idul Adha.
21 sampai 23 Juli MPLS kegiatan khusus, 10 Agustus libur tahun baru Hijriah, 17 Agustus upacara Hari Kemerdekaan, 20 sampai dengan 25 September penilaian tengah semester atau PTS ganjil. Tanggal 27-30 September ada asesmen nasional SMP untuk kelas 8. Tanggal 6 sampai 11 Desember penilaian akhir semester. 13 sampai 24 Desember libur akhir semester. 25 sampai 26 Desember pembagian LHB semester ganjil. 27 Desember awal semester genap. Nanti di semester genap akan disampaikan lagi kegiatan akademiknya. Mudah-mudahan sudah diperbolehkan tatap muka terbatas. Minggu efektif belajar di semester ganjil ada 107 hari, semester genap 117. Semester ganjil ada 18 minggu, 1 PTS, 1 PAS. PTS apa penilaian tengah semester, PAS penilaian akhir semester, PAT penilaian akhir tahun. Ini contoh jadwal pelajarannya seperti ini. Jam 7.38 sholat duha dan tadarus. Karena kita bentuknya PDF, berarti kalian diawasi di dalam Google Meet atau dan WhatsApp oleh guru masing-masing. Mapel 1 jam 8 jam 9 sampai 9.30 istirahat pertama. 9.30 10.3 mapel kedua. 10.30 sampai jam 11 istirahat kedua. 11 sampai jam 12 mapel ketiga. Kemudian sholat zuhur dan tadarus. Contoh jadwalnya seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang PABB matematika yang prakarya Arab ada 2 istirahat untuk mempersiapkan Google laptopnya dan lain sebagainya. Sama ya ada 2 pekanan, hitungnya 2 pekanan belajarnya. Proses pembelajaran BDR ini memakai proses learning management system atau belajar jarak jauh dengan menggunakan Google Workspace. Media belajarnya biasanya menggunakan 3, Google Classroom, Google Meet, dan aplikasi-aplikasi yang terhubung ke dalam Google Meet seperti Quizzes dan lain sebagainya. Di penjelasannya di dalam Google Classroom nanti ada struktur presensi. Kemudian presensi itu daftar hadir yang harus diisi dalam 1 semester. Ada nanti presensinya. Kemudian pembelajaran, istilah ada topik belajarnya apa. Misalnya ada ilmu pengetahuan alam, topiknya misalkan mikroorganisme. Nanti ada materi, kemudian latihan terbimbing dan atau tugas. Bentuknya nanti Google Classroom seperti ini. Ada struktur, presensi, link, gimmick, materi, latihan terbimbing dan tugas. Bagaimana kalian masuk Google Classroom-nya? Nanti akan diberikan email dari sekolah masing-masing. Kalian nanti masuk ke dalam classroom kalian masing-masing. Jadi nanti kalian masuk ke dalam Google Classroom, kelasnya masing-masing. Hasil analisisnya nanti materinya berupa materi dari KD yang sudah ditentukan, yaitu bisa belajar sinkronus, asinkronus, atau lintas KD, atau lintas mapel. Disajikan dari berbagai sumber belajar untuk menambah hasanah pembelajaran. Misalnya dari YouTube dan lain sebagainya. Rekaman gimmick nanti disimpan di materi. Ada juga di dalam Google Classroom latihan terbimbing, kegiatan evaluasi, pemantauan, dan penguatan pembelajaran diberikan diselesaikan di pertemuan pembelajaran di bawah bimbingan guru mapel. Latihan terbimbing dapat diberikan di setiap pertemuan. Dan juga nanti akan ada tugas-tugas untuk sebagai kegiatan evaluasi, pemantauan, dan penguatan pembelajaran diberikan di pertemuan pembelajaran tetapi diselesaikan setelah dalam rentang waktu tertentu. Bentuknya dapat berupa
penilaian terstruktur atau kegiatan mandiri tidak terstruktur. Nah, perlu diingat tugas dalam Google Classroom, tugasnya adalah kontekstual, nanti berupa wawancara atau tugas kolaborasi. Jumlah masalah tugas nanti bisa kalian lihat diberikan adalah maksimal 3 tugas. Jadi kalau ada guru melebihi 3 tugas, nanti silakan dilaporkan. Google Meet apa? Google Meet adalah aplikasi yang ada di dalam Google Classroom. Jadi nanti kalian masuk Google Meet, bertemu langsung dengan gurunya, bertatap muka melalui layar. Gimmitnya gimit penuh dalam 40 jam pelajaran. Gimit pertemuan, gimit dilaksanakan di setiap pertemuan asinkronus dengan durasi minimal 15 menit. Tujuannya adalah untuk menyiapkan kondisi dan menyampaikan instruksi umum pembelajaran. Gimit penuh dilaksanakan di setiap pertemuan sinkronus. Sinkronus itu belajar melalui tatap muka langsung layar ya, lewat komputer langsung. Jumlah minimal dengan durasi 60 menit. Jadi 60 menit misalnya kita belajar IPA 60 menit langsung dengan Meet dengan gurunya masing-masing. Jumlah minimal penggunaannya adalah 4 pertemuan. Penggunaan untuk mapel dengan pertemuan lebih dari 1 adalah wajib. 1 dari total pertemuan di tiap periode. Nanti dalam Google Meet itu ada rekaman Google Meet. Kemudian guru merekam pelaksanaan Gimit. Di setiap pelajaran akan direkam oleh guru. Nanti murid wajib membuka open kamera. Open kamera selama belajar dalam Google Meet. Dan open mic jika kondisi dibutuhkan. Misalnya gurunya nanya, tolong dijawab, berarti harus open mic. Model pembelajaran di dalam pembelajaran jauh ada 4, ada flipped classroom, discovery learning, problem based learning, project based learning. Apa itu flipped classroom? Murid mempelajari materi dasar secara daring terdahulu lalu mengikuti aktivitas diskusi proyek saat tatap muka atau saat sinkronus. Murid pelajari materi dasar asinkronus lebih dahulu lalu mengikuti aktivitas diskusi saat langsung. Itu contoh pembelajaran flip. Misal gini, kita belajar dulu melalui Gimit, kemudian nanti diskusi lewat latihan-latihan yang diberikan oleh guru masing-masing. Sumber belajar nanti bisa lewat video, audio, televisi, buku paket, modul, dan artikel lainnya. Tadi ada jadwal pemantauan pekanan. Apa itu pemantauan pekanan? Yaitu pertemuan wali kelas dengan murid. Di setiap akhir pekan nanti akan diumumkan lebih lanjut. Pertemuan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus secara bergiliran. Bisa kemungkinan nanti kalian datang ke sekolah atau bisa juga lewat Gimit. Materi pembahasan terkait non-akademik. Akan diberikan motivasi pemantauan dan tugas oleh wali kelas masing-masing. Nah, di dalam Google Meet, Google Classroom juga ada penilaian yang dilakukan oleh guru. Pertama adalah penilaian latihan terbimbing. Penilaian di setiap pertemuan sebagai penilaian proses. Nah, itu jangan lupa. Di Google Classroom ada latihan terbimbing, itu selalu dinilai. Yang kedua adalah penugasan. Penilaian mengukur dan meningkatkan pengetahuan. Nilai tugas. Yang ketiga formatif. Penilaian di pertengahan pembelajaran sebagai dasar perbaikan atau pengayaan. Ada penilaian perbaikan pengayaan aktivitas sebagai dukungan belajar untuk mencapai tujuan. Kalau nilai kita kurang, maka nanti boleh diperbaiki ketika dalam pembelajaran. Sumatif, serangkaian aktivitas untuk menentukan penugasan tujuan pembelajaran. Lakukan nilai-nilai sumatif.
Selain itu, juga akan dilakukan pelaporan. Ada pelaporan harian, ada pelaporan pekanan, bulanan, mid-semesteran. Jadi guru-guru akan memberikan pelaporan harian, itu laporan guru pelaksanaan pembelajaran harian berupa ulangan harian. Pekanan, laporan guru minimal mengenai kehadiran dan penugasan pekanan. Bulanan, laporan wali kelas mengenai kelasnya yang disertai tindak lanjut. Mid semester, laporan guru dan wali kelas setelah penilaian tengah semester. Semesteran, laporan guru ketika setelah penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun berupa verifikasi nilai. Evaluasi pelaksanaan BDR berdasarkan pedomannya akan dilakukan setiap bulan. Jadi BDR-nya adalah evaluasi. Silakan kalian berikan masukan kepada wali kelas masing-masing tentang BDR ini. Ya, akan dilaksanakan evaluasi setiap bulan dalam musyawarah guru. Dan tidak lanjut berdasarkan hasil evaluasi akan dilaksanakan setelah musyawarah guru berikutnya. Nanti akan diberi tindak lanjut bagaimana tindak lanjutnya setelah itu. Demikian adalah tentang pembelajaran jarak jauh. Dan kita masih belum melaksanakan tatap muka di kelas karena kondisi masih dalam darurat COVID-19. Mudah-mudahan doakan saja selesai COVID-19 kita akan melakukan tatap muka terbatas atau yang disebut PTMTT. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut kalau sudah diperbolehkan PTMTT, pertemuan tatap muka terbatas, akan dijelaskan lebih lanjut berikutnya kalau sudah pemerintah memberikan izin. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah pemaparan tentang pembelajaran jarak jauh di SMP Insan Kambil Bogor. Sampai jumpa bersama guru kalian masing-masing yang sudah dikenalkan oleh kepala sekolah di hari pertama. Selamat belajar, semangat terus, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.